Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dalam Ansar Akil Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hukum dualitas dalam kehidupan. Hukum dualitas dalam kehidupan adalah satu pemahaman, satu prinsip yang menyebutkan bahwa segala kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita itu merupakan perwujudan dari pikiran-pikiran kita. Jadi hukum dualitas menjelaskan kehidupan ini diciptakan dua kali. Yang pertama, kehidupan kita diciptakan dalam bentuk pikiran-pikiran, dalam bentuk gagasan-gagasan, dalam bentuk ide-ide, dalam bentuk zat yang sangat halus, berupa gerakan-gerakan kesadaran yang ada di dalam pikiran kita. Ini adalah proses penciptaan yang pertama. Kemudian, proses penciptaan yang kedua, ketika apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam kesadaran kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu merefleksi keluar, mewujud keluar dalam bentuk ucapan. Apa yang kita katakan itu adalah refleksi pikiran kita. Sikap kita berani, cinta, malas, itu adalah refleksi dari pikiran kita. Kemudian tindakan-tindakan kita ketika melakukan satu aksi, melakukan satu perilaku, misalnya pakaian kita, ya, jam tangan yang kita pakai, gelang-gelang yang kita pakai, kacamata yang kita pakai, itu semua merefleksikan pikiran-pikiran kita dalam bentuk fisik. Jadi pikiran kita itu mewujud dalam bentuk fisik ketika pikiran-pikiran kita sudah memadat dengan adanya energi kejiwaan, energi mental, energi pikiran yang memadat melalui ucapan-ucapan kita, yang memadat melalui pekerjaan kita, melalui tindakan-tindakan kita. Maka isi pikiran kita itu akan mewujud. Saudara sekalian, ini adalah tahap yang kedua atau penciptaan yang kedua. Setelah penciptaan pertama tadi, kita menciptakan hidup kita dalam pikiran-pikiran kita. Kemudian tahap kedua, kita menciptakan hidup kita dalam perwujudan fisik dari apapun yang kita alami. Misalnya rumah kita, pekerjaan kita, mobil kita, alat-alat fasilitas yang kita miliki, ya, itu semua adalah perwujudan dari ide-ide, gagasan-gagasan kita dari masa lalu yang kemudian merefleksi mewujud dalam kehidupan kita sekarang. Jadi kehidupan kita hari ini itu adalah hasil refleksi dari pikiran-pikiran kita dari masa lalu. Dan kehidupan kita di masa depan itu adalah refleksi dari pikiran-pikiran kita hari ini. Jadi ada kesinambungan antara pikiran kita di masa lalu yang membentuk, merealisasikan hidup kita sekarang, dengan kehidupan kita di masa depan yang akan direalisasikan melalui pikiran-pikiran kita hari ini. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, itu bisa kita ubah, kita bisa perbaiki, kita bisa tingkatkan dengan cara memperbaiki, dengan cara meningkatkan pikiran-pikiran kita hari ini, dengan cara meningkatkan usaha-usaha kita hari ini. Itulah yang kita lakukan untuk mengubah hidup kita di masa depan. Kehidupan kita di masa lalu tidak bisa lagi diperbaiki karena itu sudah berlalu.
Tapi kehidupan kita di masa depan masih terbuka segala kemungkinan-kemungkinan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi lebih sukses, lebih bahagia, lebih hebat, lebih kaya, lebih sejahtera. Janganlah kita pernah merasa kecewa, merasa putus asa dengan kehidupan kita sekarang. Kan itu adalah hasil dari pikiran-pikiran kita di masa lalu. Sementara kehidupan kita di masa depan harus menjanjikan optimisme dengan cara mengubah pikiran-pikiran kita saat ini. Nah, saudara sekalian, hukum dualitas ini menunjukkan adanya keterkaitan, adanya hubungan yang sangat erat antara gagasan, ide-ide, pikiran kita yang tidak kelihatan dengan perwujudan dunia realitas, dunia fisik yang bisa kita lihat dengan panca indera. Jadi antara dunia batin dan dunia material itu tidak bisa dipisahkan, karena dia merupakan pencerminan antara satu dengan lainnya. Jadi apapun yang kita lihat itu mengandung hukum dualitas. Ketika kita melihat handphone, maka itu hukum dualitas. Handphone itu adalah hasil perwujudan fisik dari pikiran-pikiran orang yang akan membuat handphone. Ketika kita melihat mobil, maka di situ ada dualitas. Mobil ada perwujudan dari pikiran-pikiran orang yang membuat mobil. Ketika Anda punya mobil, itu hukum dualitas. Ketika mobil ada di tempat dimanapun yang tidak kita ketahui. Ketika dalam pikiran kita sudah membuat satu pikiran untuk memiliki mobil, maka kita akan membeli mobil. Kita akan berusaha mencari uang. Kita akan bekerja keras. Sehingga keinginan kita untuk membeli mobil itu terwujud. Dan ketika mobil itu ada di garasi kita, maka itu adalah hasil atraksi, hasil like attracts like, kemiripan menarik kemiripan. Itulah wujud fisik dari pikiran kita. Jadi saudara sekalian, hukum dualitas ini berlaku di mana-mana. Berlaku dalam pekerjaan kita, berlaku dalam keluarga kita, berlaku dalam pendidikan kita, berlaku dalam kesuksesan dan kegagalan kita. Kemanapun mata ini melihat, yang kita lihat adalah hukum dualitas. Ketika kita melihat mobil di jalan raya, itu adalah hukum dualitas sementara bekerja. Ketika kita masuk di satu perkantoran, kita melihat gedungnya mewah, gedungnya tertata rapi, itu adalah hukum dualitas. Ketika kita melihat orang-orang yang bekerja dengan tekun, itu adalah hukum dualitas. Ketika kita melihat orang-orang yang hidupnya teratur, itu hukum dualitas. Sebaliknya ketika kita melihat orang-orang yang tidak terurus hidupnya, terlantar, itu juga hukum dualitas. Karena pikiran-pikiran itulah yang merefleksi keluar. Kalau kita sejak awal, sejak dini memelihara pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran kesungguhan, pikiran-pikiran tanggung jawab, pikiran-pikiran kecerdasan, maka kehidupan kita akan bertumbuh sesuai dengan pikiran-pikiran kita dan akan mewujud dalam pikiran-pikiran kita. Saudara sekalian, untuk mengubah realitas fisik, realitas eksternal, maka yang harus kita ubah adalah realitas internal, realitas batin kita. Karena realitas batin inilah yang terproyeksi keluar. Kalau kita menonton film di bioskop, maka film yang kita lihat di layar besar itu hanyalah pantulan dari film yang ada di proyektor, yang dipancarkan keluar kemudian tertangkap oleh layar. Kita tidak bisa mengubah film dengan mengutak-atik layar. Tapi yang kita lakukan adalah memperbaiki proyektornya. Kita memperbaiki isi proyektor itu dengan mengganti filmnya, dengan mengganti gagasan-gagasannya, ide-idenya, maka yang terpancar keluar adalah film-film baru dalam kehidupan kita.
inilah yang sering menjadi pencarian banyak orang. Ingin mengubah hidupnya dengan mengganti pekerjaan. Ketika ia mengganti pekerjaannya dari pekerjaan lama kepada pekerjaan baru, tapi kehidupannya tidak berubah. Ketika berusaha mengganti mobilnya dengan mobil yang baru, tapi perasaan-perasaannya, kehidupannya merasakan dia tidak berubah. Karena pikirannya tidak berubah. Keinginannya untuk mengganti pekerjaan itu tidak diikuti oleh satu perubahan-perubahan dalam pikiran-pikiran bawah sadarnya. Saudara sekalian, Dr. Maxwell Maltz, ya, penulis dan penembus cybernetics, juga mendapati bahwa banyak ibu-ibu, ya, banyak remaja-remaja putri atau orang-orang yang telah melakukan operasi plastik. Ketika hidungnya sudah berubah menjadi lebih mancung, ketika matanya berubah lebih baik, alisnya menjadi lebih baik, kulitnya menjadi lebih baik. Tapi orang-orang yang telah melakukan operasi plastik ini, yang telah berubah secara fisik, datang lagi kepada Dr. Maxwell Maltz mengatakan, saya tidak ada perubahan, saya tidak ada peningkatan. Sehingga Dr. Maxwell Maltz menyimpulkan bahwa perubahan itu berasal dari pikiran bawah sadar kita atau citra diri kita. Karena perubahan secara fisik tidak menjamin adanya perubahan batin kita. Tapi perubahan batin kita itu mencerminkan perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi. Jadi saudara sekalian, penting sekali menyelaraskan pikiran-pikiran bawah sadar kita dengan refleksi dari apa yang kita lakukan secara lahiriah. Kita mungkin bisa melakukan sesuatu secara lahiriah, secara material, sesuatu yang berbeda dengan apa yang dalam hati Anda. Tapi yang akan mewujud adalah sesuatu yang benar-benar datang dari pikiran-pikiran terdalam Anda. Hidup dalam keselarasan inilah salah satu kunci kesuksesan dalam hukum dualitas, di mana kita merefleksikan secara penuh pikiran-pikiran bawah sadar kita dengan tindakan-tindakan yang benar, sehingga kita mendapatkan hasil-hasil sesuai dengan apa yang betul-betul kita inginkan. Saudara sekalian, kita menjalani hidup ini dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar akan bekerja secara otomatis. Pikiran sadar masih bisa kita kendalikan. Namun banyak orang pikiran sadarnya berbeda dengan pikiran bawah sadarnya. Ketika kita melakukan satu pikiran-pikiran sadar yang berbeda dengan pikiran bawah sadar kita, misalnya Anda secara sadar ingin kaya, tapi dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, itu masih ada rasa malas, curang, tidak jujur. Ketika ini terjadi split, terjadi perbedaan, maka Anda tidak mungkin kaya sesuai dengan keinginan atau pikiran sadar Anda. Jika karena kerja keras Anda mencapai satu kekayaan, maka kekayaan itu tidak akan membuat diri Anda menjadi bahagia. Karena pikiran bawah sadar Anda tetap menyimpan pikiran-pikiran yang buruk. Jadi saudara sekalian, yang penting kita lakukan memperbaiki pikiran bawah sadar kita. Memperbaiki pikiran sadar kita. Ketika kita melakukan keduanya dengan keselarasan dan kesungguhan, dengan fokus, maka kita akan meng-create kehidupan kita dengan lebih cepat. Kehidupan material kita akan lebih cepat terwujud sesuai dengan isi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita.
Saudara sekalian, inilah hukum dualitas. Bahwa apapun realitas fisik, realitas eksternal kita, itu lebih mencerminkan realitas batin kita, realitas internal kita. Dan dunia ini diciptakan dua kali, di mana ada penciptaan secara mental dan penciptaan secara material. Inilah hukum dualitas dalam kehidupan kita. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.